Shalom. Ya, selamat pagi Opa Oma. Sehat semua? Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan kita bisa kembali bertemu dalam persekutuan Philadelphia pada pagi hari ini. Setelah 1 bulan lamanya ya kita tidak bertemu di persekutuan Philadelphia. Ya, saya juga menyapa untuk Opa Oma yang mengikuti persekutuan Philadelphia ini dari rumah masing-masing. Salam sehat selalu, puji Tuhan. Opa Oma, saat ini kita kembali bertemu dalam persekutuan kita dengan tema apa Opa Oma? Lansia Zaman Now. Nah, puji Tuhan, nanti Bapak Pendeta Stefanus Lim akan membagikan bagaimana caranya, tips-tips menjadi lansia zaman now. Atau tanda-tandanya lansia zaman now itu seperti apa. Ya, puji Tuhan persekutuan kita pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim sebagai pemusik dan juga nanti akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga saya Dina untuk memimpin puji-pujian kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Oma yang terkasih, saya undang bangkit berdiri. Ya, kita akan bersuka cita, kita akan memuji Tuhan. Di hidupku, ku ada sobat yang setia. Kita nyanyi sambil bertepuk tangan ya Opa Oma. Selalu ada di samping kita, selalu bersama-sama dengan kita. Dialah sobat kita. Mari kita akan satukan hati kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau telah kembali mempertemukan
kasih Tuhan masih memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan selalu memberikan kami kesehatan. Hingga pada saat ini kami boleh bersuka cita bersama dalam persekutuan lansia pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persekutuan Philadelphia ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami akan memulai persekutuan kami saat ini. Tuhan akan pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan akan curahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami pada saat ini. Tuhan akan memberkati kami. Tuhan juga akan memberkati Bapak Pendeta Stefanus Lim yang nanti akan membagikan firman-Mu, memberitakan firman-Mu untuk kami Tuhan saat ini. Terima kasih, kami siap untuk kami boleh mengikuti persekutuan Philadelphia saat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Pak Oma yang terkasih, di dalam dunia ini terkadang kita merasakan capek, kita merasakan lelah, badan pada sakit gitu ya. Kadang-kadang dalam menghadapi kehidupan ini kita juga dalam kebingungan. Kita menghadapi suatu permasalahan, kita bingung, kita hanya pasrah sama Tuhan, Tuhan gimana ini caranya. Namun saat ini kita yakin, kita terus percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita akan menyanyikan pujian ini. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Kita kembali bersuka cita, kita kembali bertepuk tangan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Stefanus Lim. Ibu Bapak, saudaraku, yuk kita siapkan hati kita menyambut pelayanan firman Tuhan ya. Kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan beri kepada kami badan yang sehat, semangat, ada sukacita di hati kami, sehingga kami boleh berangkat dari rumah kami masing-masing, dan sekarang kami ada di dalam ruangan kebaktian ini. Bahkan kami juga boleh bersama-sama dengan para sahabat kami
yang mengikuti siaran online di berbagai tempat dan di berbagai kota. Tuhan, pada masa tua kami mau belajar dari firman-Mu. Di hari tua ini kami ingin mengerti apa yang menjadi maksud kehendak firman-Mu. Perlengkapilah hamba-Mu menaburkan benih firman-Mu. Siapkan kami semua menyambut dan menerima perkataan firman-Mu. Baik kami yang ada dalam ruangan ini maupun kami yang mengikuti di berbagai tempat. Kami membuka hati menyambut firman Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, tema yang menarik yaitu kita mau bicara tentang lansia zaman now. Ya, Ibu Bapak, dunia terus berputar, waktu terus berjalan, dari hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, tahu-tahu umur kita tambah tua, tapi dunia ini juga mengalami situasi perkembangan yang sungguh sangat menarik. Bagaimana kita sebagai warga usia lanjut atau lansia mesti berada di zaman kekinian saat ini. Ya, Ibu Bapak, izinkan saya mengajak Ibu Bapak menikmati lebih dahulu bagaimana lansia zaman sekarang itu adalah lansia yang energik, lansia yang tetap gesit, lansia yang suka bergerak, lansia yang gak cuma tidur-tiduran tok. Setuju? Nah, kalau setuju, yuk kita nonton dulu gerakan-gerakan lagunya, nanti sekalian kita praktek ya. Kita pertama nonton dulu. Inilah. Lepas-lepaskan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Sekarang biar layarnya full ya. Bisa ya Pak Firman ya. Layarnya full untuk lagu saja. Memungkinkan Pak Firman di atas? Baik. Oke, yuk Ibu Bapak. Saya undang kita bangkit berdiri. Tunjukkan kita lansia zaman now yang gak mau kalah dengan orang-orang muda.
kita masih gesit untuk ikut bergerak ya. Kita nyanyi sama-sama sambil goyang badan kita ya. Di Kepak-kepakkan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, kalau di luar sana ini namanya line dance gitu ya. Nah, kita mau pura-pura ikut line dance gitu ya Bapak Ibu ya. Yuk, kita mau baca Mazmur 92 ayat 15 dan ayat 16. Saya ajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan bareng-bareng dengan saya ya. Mazmur 92 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan mengatakan begini. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, pertama-tama saya mau mengatakan kepada kita warga lansia, yang pertama, jangan pernah merasa malu saat kita menjadi tua. Amin. Kenapa? Alasannya, toh kita ini pernah merasakan muda kok ya. Nggak ada kan yang icik-icik tahu-tahu tua gitu kan, nggak ada ya. Jadi kita tenang-tenang saja Ibu Bapak, kita tambah tua jangan malu. Apalagi alasan yang kedua, dan jangan bangga karena masih muda. Karena belum tentu yang masih muda itu kalian bisa merasakan tua ya. Nah jadi kita bahagia, pernah muda ya pernah, sekarang tua ya kita sedang ngalamin. Puji Tuhan hidup kita lengkap, komplit ya. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, apakah ada orang-orang tua yang mau menunjukkan aku benar-benar tuanya keren? Ya, ada sih, tapi kadang kebablasan Ibu Bapak. Mosok sih ada orang tua yang kebablasan mau nunjukkan aku nggak mau kalah dengan orang muda. Mana buktinya? Buktinya ini Bapak Ibu. Tuh,
Ya. Nah kalau kayak gini, ini kan nggak mau kalah dengan orang muda namanya ya. Kita nggak kayak gitu juga sih ya. Atau kita tunjukkan kumpulan ibu-ibu ini ngapain ya. Ternyata sama saja ya. Ibu-ibu ini baru minum minuman keras ya. Nah ibu bapak, kita bukan jadi orang tua yang kebablasan juga enggak. Tapi kita sadar dalam masa tua kita, apa sih yang Tuhan harapkan terjadi kalau aku di tengah-tengah situasi zaman now. Ya. Ibu bapak, yang pertama, cinta kita pada pasangan enggak boleh berubah. Amin. Kasih kita kepada pasangan kita yang masih Tuhan perlengkapi, punya pendamping hidup, ayo kasihnya jangan pernah berubah. Kakek yang satu ini tunjukkan, dia suka elus-elus pipi istrinya. Sambil ngomong apa? Kemesraan ini jangan cepat berlalu. Ya, aku masih suka mesra denganmu. Ya, keren ibu bapak. Bahkan apa yang dikatakan, bahwa firman Tuhan pun menghendaki hari tua kita tuh berbeda. Hari tua macam apa? Yuk ibu bapak kita baca sekali lagi Mazmur 92 ayat 15 dan 16 ya. Sama-sama kita ucapkan begini. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, pertama-tama kita perlu mencari tahu apa yang dirumuskan dengan usia tua. Ya. Menurut Badan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan yang masuk kategori lanjut usia, itu katanya adalah umur 60 sampai dengan 74 tahun ke atas. Ya. Itu sudah disebut kategori lansia, 60 sampai 74 tahun ke atas. Atau sudah punya cucu walaupun masih muda, katanya masuk kategori lansia. Karena sudah dipanggilnya nenek, oma, emak, gitu ya, mbah, eyang gitu. Nah ibu bapak, kita semua yang ada di tempat ini berada dalam usia lanjut usia. Ya. Nah, untuk kita tahu, menurut survei tahun 2017, 6 tahun yang lalu. Sejak 6 tahun yang lalu dikatakan jumlah warga usia itu ada 9,3% di Indonesia. Dan akan terus meningkat sampai dengan nanti tahun 2030. Artinya harapan hidup warga usia lanjut itu ternyata bagus. Tidak banyak orang tua cepat meninggal. Ya, jadi jumlah penduduk Indonesia yang warga usia lanjut tiap tahun akan terus bertambah-tambah. Ibu bapak, tahun 2002 saya di kota Perth 1 bulan belum pernah melayani ibadah pemakaman. Sehat-sehat semua. Tahun 2004 di Melbourne, Australia, 1 bulan juga belum pernah melayani kebaktian pemakaman. Ya, artinya sebenarnya harapan hidup manusia modern itu ternyata sehat-sehat semuanya. Ya, jarang yang sakit dan sedikit yang meninggal dunia. Tapi persoalannya adalah kalau aku diberi Tuhan kesempatan sehat dan umur panjang, apakah ini cuman bicara tentang kondisi tubuh fisik ini? Enggak. Ya. Bagaimana firman Tuhan hari ini menggambarkan menjadi lansia ternyata tetap perlu growing in Christ. Tetap bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana aku tambah umur, imanku juga semakin dipupuk bertambah kuat. Ya. Bagaimana caranya? Menarik,
lansia modern digambarkan imannya juga semakin bertumbuh kuat ketika kami mencintai firman-firman Tuhan. Dalam usia tua kami ada banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ibarat tanaman iman, imanku ini seperti pohon yang ditanam dengan akar yang menancap pada firman-firman Tuhan. Kalau boleh digambarkan, imanku itu berakar dalam-dalam, dibangun di atas firman Tuhan, bertumbuh semakin teguh. Itulah kehidupan lansia di dalam Tuhan. Sehingga kalaupun hidupnya nanti berbuah, maka itu karena berakar ke dalam dan bertumbuh ke atas. Ibu bapak, yuk kita bandingkan dengan lansia zaman dulu. Lansia zaman kuna, ya, lansia zaman old. Nah, Mbak Dina boleh pakai satu mic, Mbak Dina di sini. Mbak Dina berkenan akan membacakan dari tempat duduk, ya. Bagaimana Mbak Dina definisi lansia zaman old? Lansia zaman old. Dahulu masa tua sering digambarkan sebagai masa penantian, suram, sakit-sakitan, sepi dan sendirian. Berkumpul dengan yang muda, gak nyambung, bepergian takut, kerja gak kuat, anak-anak punya kehidupan masing-masing. Semua gambaran itu menjadi berubah pada lansia zaman now. Oke, zaman old, zaman dulu, lansia itu digambarkannya hidup ini cuman tinggal menunggu dipanggil Tuhan. Jadi saben hari cuman ngitung-ngitung masih berapa lama ya aku dijemput Tuhan ya. Hidupnya seolah-olah cuman menanti-nanti saja. Bahkan kamarnya juga kelihatan suram ya. Seperti hatinya pun rasanya suram, remang-remang gitu ya. Rasanya badan ini sakit-sakitan. Hari-harinya sepi, hidupku sendirian di hari tua. Mau gabung dengan anak-anak muda, topik pembicaraannya enggak nyambung. Mau pergi-pergi, takut. Bagaimana kerja, badannya sudah enggak kuat lagi. Lihat anak-anak semua sibuk dengan kehidupan masing-masing. Itu lansia zaman dulu. Tapi lansia zaman now, lansia modern, lansia masa kini berbeda. Kenapa kok berbeda? Kita tahu lansia zaman now hidup di era digital. Ya, ada banyak opa, oma, emak, engkong, ibu, bapak yang ikut persekutuan ini. Masing-masing punya handphone. Handphonenya aplikasinya lengkap. Bisa buka YouTube sendiri ya pinter. Ya, mau buka WA juga ada. Ya. Mau chatting, ngobrol, mau telepon-teleponan juga pinter. Luar biasa. Bapak Ibu, lansia zaman now itu kayak apa Mbak Dina? Kayak begini. Lansia zaman now, usia tua adalah anugerah Allah. Komunikasi mudah, akses luas, nyaris tanpa batas, sehingga para orang tua sekarang jauh dari kesepian. Lansia zaman now itu tetap bersosialisasi, beraktivitas dan menikmati berbagai tayangan yang tersedia di medsos. Mudah berkomunikasi dengan kawan-kawan lama, membangun persahabatan dari beragam kalangan yang sebelumnya nggak dikenal. Puji Tuhan. Nanti Mbak Dina boleh duduk di tempat pemusik ya. Nah, usia tua ternyata adalah anugerah Allah. Lansia modern mengatakan aku bersyukur karena hidupku ini sampai umur sekarang adalah anugerah-Mu Tuhan. Ya, sehingga kami berkomunikasi juga sangat mudah. Mau ngobrol dengan siapapun gampang aksesnya. Rasanya enggak ada batas-batas. Ya, lansia zaman sekarang tidak ada yang kesepian. Ya, mau jam berapapun telepon-teleponan juga bisa, ya. Video call juga bisa, ya. Lansia zaman now itu tetap punya aktivitas,
suka bersosialisasi, bisa menikmati berbagai tayangan di media sosial. Bahkan juga bisa bertemu dengan komunikasi pihak teman-teman yang lama. Bisa membangun persahabatan dari kalangan yang sebelumnya nggak dikenal. Masuk grup WA, di situ ada teman yang ternyata asalnya dari Palembang. Ada teman yang asalnya dari Papua, ya. Berbagai macam kalangan aku kenal lewat grup WA. Menarik sekali, itu lansia zaman now. Lansia zaman now tandanya seperti apa lagi Mbak Dina? Hidup menjadi lebih hangat dan memiliki banyak kesibukan. Bergabung pada klub olahraga, touring, musik atau komunitas sosial dan kegiatan spiritual keagamaan. Mereka yang terkena diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi nampak lebih berdaya tahan dan tetap ceria karena bertemu dengan komunitas yang sama. Saling berbagi informasi, memberi semangat, menghibur dan saling menguatkan. Puji Tuhan, lansia zaman now itu ternyata hubungannya lebih hangat ya Mbak Dina. Punya banyak kesibukan, bisa gabung klub olahraga. Ada loh kelompok jalan pagi isinya lansia semua, janjian ya. Nanti rampung jalan pagi kita makan bubur bareng-bareng ya. Punya klub jalan sehat ya. Menarik, ada lansia yang seneng touring. Touring itu bukan turune miring Bapak Ibu. Touring itu seneng pergi-pergi tur, bepergian ya. Menarik. Ada yang suka dalam komunitas musik. Seneng kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi ya. Karaokean, sambil nyanyi penuh kegembiraan. Punya komunitas sosial yang menarik. Kelompok arisan, ya, kelompok masak-masak, kelompok bikin dekorasi, berbagai macam kelompoknya. Termasuk kelompok spiritual keagamaan seperti kelompok Persekutuan Philadelphia di GKI Marta Direja. Lalu bagaimana yang punya sakit? Oh, enggak masalah. Buat lansia yang punya sakit diabetes, gula darahnya tinggi. Buat lansia yang punya penyakit asam urat atau kolesterol atau darah tinggi. Ternyata ada loh grup WA yang sama-sama memang itu dibentuk karena kepingin curhat tentang penyakitnya. Nanti sama-sama kelompok orang-orang yang terkena diabetes ngobrol, obatmu apa, tips yang ampuh, yang perlu dihindari, makan minum kayak apa, ya, latihan-latihannya kayak apa. Grup-grup WA yang dibentuk menurut kelompok sakit penyakitnya sendiri. Menarik. Jadi sekarang ini lansia bisa berbagi informasi. Bisa aku doakan kamu ya di grup, ya, bisa kasih semangat, gak usah kecil hati, aku juga ngalami sakit kayak kamu kok. Yuk kita cari kekuatan dalam doa, bisa saling menguatkan, saling menghibur, itu keren. Ya. Ibu bapak lansia zaman now kayak apa lagi ya Mbak Dina? Banyak orang tua yang modis, ngetren dan update. Lansia bukan sedang lupa usia, tapi sedang menikmati anugerah Allah. Menjadi tua memang bukan pilihan, tapi itu pasti terjadi. Namun bukan berarti tidak boleh bahagia, maka nikmatilah dan kerjakan apa yang masih bisa kita lakukan. Jaga agar tetap sehat dan selalu tetap semangat. Puji Tuhan, lansia zaman now itu ternyata baju-bajunya modis loh Bapak Ibu. Coba lihat teman duduk di sebelah kiri kanan kita. Pakaiannya modern kah? Ya, wih keren-keren loh bajunya. Ya, ngikuti tren gitu ya. Ada lansia yang seneng pakai lekton, boleh enggak? Bolehlah ya, kenapa enggak gitu ya. Nah ibu bapak, mereka bukan sedang lupa usia, enggak. Tapi kami sedang menikmati anugerah Allah, kok masih sehat, kok masih bisa ketemu dengan banyak teman. Ya,
Jadi tua itu bukan pilihan karena memang mesti terjadi. Tapi menjadi tua tidak berarti dilarang bahagia. Aku masih boleh bahagia dong ya. Aku mau menikmati hari tuaku, aku mau mengerjakan apa yang masih bisa aku lakukan. Jadi yang penting aku jaga sehat dan tetap semangat. Menarik sekali. Ibu bapak yang masih punya pasangan, coba kita cek ya. Apakah pasangannya masih hangat seperti ini? Om dan tante di sana ya, yang datang bersama pasangan, ayo kita cek bareng-bareng ya. Apakah aku dan pasanganku masih suka kasih kejutan-kejutan seperti ini. Bahkan saya terharu ketika lihat foto ini Bapak Ibu. Lansia kalau bubuk dengan pasangannya ternyata pelukan. Kira-kira kenapa kok pelukan ya? Bukan karena adem, tapi takut ditinggal Bapak Ibu. Ya, besok kalau kita bangun, kita masih bangunnya bareng-bareng enggak ya? Kadangkala pas tidur itu tangannya ditaruh deket hidung. Pasanganku masih nafas enggak ini ya? Saking takutnya kalau ditinggal duluan. Ya, Ibu Bapak. Lansia ini seolah-olah saat mau tidur ngomongnya apa? Nyong aja ditinggal di sit ya. Aku jangan ditinggal duluan ya. Mengharukan sekali Bapak Ibu bila melihat lansia seperti ini. Ibu Bapak, kira-kira lansia di tahun 2023 kayak apa ya aktivitasnya? Jangan malu. Ini lansia keren Bapak Ibu, masing-masing bisa bukain laptop kok ya. Masih aktivitas dengan laptop, mengerjakan tugas-tugas pakai laptop. Dan ini bukan guyonan, ini beneran Ibu Bapak. Ini diambil dari dunia gambar. Bagaimana lansia itu ternyata update. Ya, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, saya terharu. Ketika ada seorang lansia, dulunya dia adalah waktu muda itu jadi dancer, penari. Kalau gereja bikin acara apapun dia yang akan tampil menari pada waktu muda. Tapi tua sempat jatuh, patah tulang panggulnya, sekarang hanya bisa duduk di kursi roda. Apakah lansia ini sedih? Enggak. Aku masih bisa putar lagu yang dulu diputar di gereja. Pakai alat tua itu namanya alat musiknya, alat putar musiknya namanya gramafon. Diputer pakai piringan hitam gitu ya zaman dulu ya. Piringan hitamnya di setel, muncul suara dari gramafon yang kayak trompet itu. Terdengar lagu waktu aku dulu, zaman dulu masih muda menari di gereja. Lalu dia ada di depan tembok, disorot dari lampu di belakang. Aku bisa kok bikin ingat gerakan-gerakanku dulu waktu nari di gereja. Lalu ditulis kata-kata yang keren. How others see you is not important. Bagaimana orang-orang lain memandang dirimu itu enggak penting. Ya. Orang memandang diri kita kayak apa itu enggak penting. Lalu yang penting apa? Yang penting how you see yourself means everything. Bagaimana engkau memandang dirimu sendiri itu artinya segala-galanya. Aku masih bisa mengartikan walaupun di atas kursi roda. Tapi aku ingat gerakan waktu menari. Keren kan Ibu Bapak? Jadi lansia zaman now gak boleh melempem. Ya, kalau melempem ingatnya apa Ibu Bapak? Makanan yang gampang melempem apa ya? Kerupuk, setuju. Saya pilihkan gambar kalau jangan melempem, pakai kaleng kerupuk. Ditulisi yang biru tetap, yang merah semangat. Ya, artinya aku pada masa tuaku ini nggak boleh melempem. Ibu Bapak, ada penelitian yang menarik. Diteliti pada 10 orang lansia tentang
apa arti bahagia menurut lansia zaman sekarang. Ya, Mbak Dina akan bacakan satu persatu. Ketika saya bertanya kepada 10 orang lansia di waktu yang berbeda tentang arti bahagia versi mereka, jawaban yang saya peroleh antara lain, melihat anak dan menantu bahagia dalam rumah tangga mereka. Oke, kalau aku ditanya bahagia itu apa? Aku seneng kalau lihat anak dan menantuku rumah tangganya bahagia. Itu bahagia menurut aku. Ini orang pertama jawabnya gitu. Orang kedua? Saya dan pasangan sehat walafiat. Orang kedua kalau ditanya bahagia itu menurutmu apa pada masa tua ini? Aku dan pasanganku sehat walafiat. Ya, itu kebahagiaan dalam hidupku. Yang orang ketiga ditanya bahagia itu apa Mbak Dina? Menikmati hidup dengan berwisata keluar kota maupun luar negeri bersama pasangan. Ya, orang ketiga ini ditanya bahagia itu apa? Kalau aku bisa pergi-pergi piknik keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, itu seneng. Tapi perginya enggak sendirian, perginya dengan pasangan. Keren. Orang yang keempat ditanya bahagia itu apa? Memiliki cukup uang untuk membiayai semua keperluan tanpa harus meminta kepada siapapun. Bahagia itu kalau di hari tua uangku cukup untuk diriku dan pasanganku. Enggak usah minta anak, enggak usah minta cucu. Hidup kami cukup, itu bahagia menurut orang keempat. Lah kalau orang kelima ditanya bahagia itu apa? Tidak sakit berkepanjangan. Bahagia itu kalau sakit tidak usah berkepanjangan, kata orang yang kelima. Masih ada 5 jawaban lagi. Orang keenam ditanya bahagia itu apa? Menjadi teladan bagi anggota keluarga maupun sanak saudara yang lebih muda. Bahagia itu untuk kami orang tua adalah kalau kami bisa jadi contoh teladan untuk orang-orang yang lebih muda atau keluargaku. Biar kami bisa dicontoh. Orang ketujuh, apa itu bahagia? Apabila sedang sakit, ada keluarga atau sahabat yang menemani. Pas sakit ada yang menemani. Entah itu keluargaku, sahabatku, itu bahagia banget. Nah orang ke-8 bahagia itu apa? Bisa mengerjakan hobi dengan leluasa. Bisa mengerjakan hobi dengan leluasa. Pengen masak-masak ya masih bisa ya. Pengen nyetir pergi-pergi ya masih bisa gitu ya. Itu bahagia menurut orang lanjut usia yang ke-8. Orang yang ke-9 ketika ditanya bahagia itu apa? Ketika diminta anak atau cucu untuk membuat masakan favorit mereka. Ya, ternyata lansia itu seneng banget. Kalau anak atau cucunya mengatakan mak atau mamah, ya, kadang yang masak juga engkong juga pinter ya. Aku kangen masakan ini loh, bisa nggak bikin ke buat kami hari ini atau besok? Bisa. Seneng banget masaknya itu karena ini masakan pesanan anak atau menantu atau cucu. Karena mereka katakan di dunia ini aku cari masakan kayak gini nggak ketemu. Ketemunya cuma di dapurnya mamah atau di dapurnya emak gitu ya. Nah orang ke-10 ketika ditanya bahagia itu menurut lansia ke-10 apa ya? Bisa berbagi pengalaman dengan komunitas atau teman-teman seangkatan. Kalau kami kumpul-kumpul dengan teman-teman seangkatan, ada komunitas dan kami bisa berbagi pengalaman, itu kebahagiaan. Ibu Bapak, sekarang kita perlu tahu, lansia zaman now butuh bahagia. Bagaimana caranya? Ayo kita lihat sama-sama demikian. Kebahagiaan di masa tua perlu dipelihara dengan cara melakukan kebiasaan pada masa muda. Jika di kala muda terbiasa melakukan perjalanan, kesenangan dan kegembiraan yang dirasakan tentu patut dilanjutkan di usia tua. Bagi mereka yang semasa mudanya aktif, tentu perlu menceritakan pengalaman mereka kepada rekan seusia dan kelompok lain yang berusia lebih muda. Ya, bahagia waktu muda harus dilanjutkan saat tua. Saat muda dulu biasa pergi-pergi. Waktu tua boleh pergi-pergi?
bolehlah sekarang kalau mau pergi-pergi juga gampang. Bisa panggil Grab, ya, bisa pakai kendaraan online, ya. Tetap lansia senang pergi-pergi, naik kereta api keluar kota, bisa, ya. Menikmati apa yang waktu muda itu jadi kesenangan, ya. Perlu dilakukan lagi di hari tua ternyata, ya. Apalagi hobinya itu bisa dibagikan kepada mereka yang lebih muda. Ini menarik. Ya. Kalau waktu muda senangnya sepedaan goes, saat tua masih goes, dia akan ceritakan tempat-tempat yang enak. Ada warung yang enak buat mampir kalau capek di situ. Itu kegembiraan luar biasa. Menarik, ditunjukkan lagi. Ada juga lansia yang gemar memasak dan merasa sangat bahagia kalau ketika diminta oleh anak cucunya untuk membuatkan makanan kesukaan mereka. Rasanya saya begitu dibutuhkan, kata seorang nenek. Memang apa bedanya lansia zaman now dan lansia zaman old? Ada dong, banyak. Sekarang kita sering ngopi berlama-lama dengan teman-teman di kafe, latihan line dance dan mau mere seminggu sekali, tur kuliner sampai keluar kota. Ya, puji Tuhan, ya. Lansia kalau tetap dimintain bikin makanan, masakan itu bahagia banget. Aku masih dibutuhkan. Puji Tuhan. Dan ibu bapak perhatikan. Berapa banyak lansia itu menikmati ngobrol dengan teman-temannya sambil minum kopi bareng-bareng. Ya. Berapa banyak lansia punya grup line dance atau dance mau mere, ya, nyanyi sambil bergerak-gerak kayak tadi contohnya. Seminggu sekali kita kumpul, yuk nyanyi-nyanyi dan ngedance. Bukan untuk apa-apa, ini bikin badan sehat. Ibu bapak, di gereja kita juga ada lansia yang seneng tur kuliner, ya. Nanti saya menikmati fotonya. Aduh, lansia kita ini baru saja nemu warung makan yang tersembunyi, ya. Ada di sebuah tempat, sempat dikunjungi, ya. Saya malah belum ke sana, sudah kedahuluan gitu, ya. Bagaimana lansia zaman now bisa pergi ke luar kota cari menu baru, misalnya dari Purwokerto ke Purbalingga, ke Cilacap, ke Banjarnegara, sampai ke Bumiayu, ke Tegal, hanya untuk cari makanan. Keren sekali ibu bapak, ya. Kenapa kok ini penting? Ada nasihat bagus ibu bapak, nasihatnya begini. Bahagia tidak datang dengan sendirinya. Andalah yang harus mendatangkan kebahagiaan. Anda harus membuat diri Anda bahagia dengan bermacam cara dan gaya. Ya, bahagia itu nggak bisa datang sendiri ya Bapak Ibu. Bahagia itu perlu diadakan, dihadirkan, diperjuangkan. Bagaimana aku bisa bahagia? Ibu Bapak, yang bisa bikin bahagia adalah diri sendiri. Jangan nunggu dibahagiakan orang lain, ya. Kita perlu membahagiakan diri kita dengan berbagai macam cara, ya. Nah, ini ada kisah yang bagus. Bagaimana kisahnya Mbak Dina? Lansia zaman now memberikan saran, tip dan trik soal bagaimana menjalani hari tua sesuai dengan zaman yang berubah sekarang. Salah satunya adalah dengan bertemu teman lama. Ya, Ibu Bapak, ketemu teman SMA, janjian yuk, ngobrol. Wih, menyenangkan sekali. Lama sudah bertahun-tahun gak pernah ketemu. Sekarang ketemu teman lama. Ngobrol, cerita, zaman sudah berubah banget ya. Tapi bagaimana ya kita tetap harus menjalani. Ada kisah yang bagus ditulis begini. Bisa bertemu dengan teman SMA-nya yang sudah lebih dari 50 tahun tak dijumpainya. Mereka berdua mengobrol sembari makan siang. Walau ternyata pertemuan yang hanya berlangsung selama 2 jam itu sungguh membuat bahagia di hari tua. Makan bareng dengan teman SMA. Bisa 2 jam sambil ngobrol. Dan prinsipnya kalau makan bareng
BDD, bayar dewek-dewek. Ayo wong kita juga keuangannya terbatas, yuk kita makan ya, kamu pesen apa, aku pesen apa, yang penting bisa makan bareng itu udah seneng sekali. Ibu bapak, hal yang menarik sekali, bisa ngobrol berdua sambil makan siang, 2 jam saja, aduh itu senengnya luar biasa. Kapan lagi ya kita bisa makan kayak gini, sudah 50 tahun kita nggak pernah ketemu, puji Tuhan. Tapi bagaimana beberapa lansia menyikapi zaman now, ada hal yang aneh. Apa anehnya ini? Ironisnya, tidak sedikit ditemukan lansia yang secara halus menolak hidup di zaman now. Mereka tidak mau berubah karena merasa tidak perlu berubah. Akibatnya, mereka enggan berupaya menyesuaikan diri dengan segala perubahan, termasuk perubahan teknologi. Ya, ibu bapak, ada beberapa lansia tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Aku ini adanya ya kayak gini ini, ya nggak usah berubah. Memang aku sudah termasuk zaman kuno kan. Kalau dunia mau berubah ya biarin, tapi aku nggak mau berubah. Ada loh lansia yang seperti ini, Bu Bapak, sama sekali nggak mau berubah. Dalam bayangan pikirannya kayak apa? Kayak begini. Berkirim surat dan uang menggunakan wesel sudah dinilai kuno dan tidak praktis. Pensil dan ballpoint banyak ditinggalkan. Dompet sudah bukan lagi berisi uang. Belajar dan mencari informasi tidak selalu melalui guru atau surat kabar. Berbagai transaksi sampai berbelanja ini itu cukup dilakukan dari rumah. Dan seabrek perubahan teknologi yang disadari atau tidak sudah dan berangsur-angsur akan terus terjadi. Ya Bapak Ibu, kalau lansia zaman now berpikir kirim uangnya pakai wesel, kayaknya sudah ndak ada loh. Tapi aku bisanya kirimnya pakai wesel. Ya, aku maunya kirim surat itu nulis dulu di kertas surat, masukin amplop, tempelin perangko, dikirim ke alamat oleh Pak Pos. Sekarang orang surat-suratan cukup pakai WA, ndak usah nunggu lama langsung dibaca. Ya. Tapi aku nggak bisa WA, mauku ya pakai surat lewat kantor pos. Orang seperti ini sedang ketinggalan informasi. Ibu bapak, zaman now orang ndak lagi bawa pensil dan ballpoint, karena bisa nyatet apa-apa di handphone. Catatan di handphone nggak usah pakai kertas, ditulis di situ. Dompet, isinya ternyata sekarang bukan lagi uang, isinya kartu. Karena bayar apa-apa bisa gesek saja, nggak usah pakai ngitung duit. Ya, ibu bapak mau belajar, nggak usah masuk dalam kelas lewat pelajarannya Pak Guru atau Bu Guru. Belajar dari internet, bahkan belanja juga nggak usah pergi ke toko. Kita bisa pesen online, nanti barangnya datang. Zaman sudah berkembang maju pesat. Bagaimana kalau aku menolak untuk ikut maju? Keadaannya begini Bapak Ibu. Istilah gaptek atau gagap teknologi oleh sebagian lansia bukan dijadikan pendorong untuk maju, melainkan kerap dijadikan faktor pembenar untuk bertahan tidak berubah agar dimaklumi dan dikasihani. Akibatnya mudah ditebak, gagal paham. Lansia kelompok ini makin menjauh dari zaman now karena mereka tidak rela keluar dari zona nyaman masa lalu mereka. Ya Bapak Ibu, selalu alasannya gaptek. Aku kan gaptek, gagap teknologi. Gak bisalah suruh ngikutin kayak begitu. Ibu Bapak, ini dijadikan alasan untuk membenarkan diri supaya dikasihani, sayang. Padahal kalau tahu gaptek harusnya bisa belajar, nanti malah bisa ngikutin perkembangan zaman. Kan mestinya begitu. Nah ibu bapak, kata-kata nasihat yang bagus muncul di bagian ini. Lansia memang produk masa lalu, namun mereka juga sedang hidup di masa kini. Konsekuensinya, lansia harus masuk ke dalam kondisi masa kini jika tidak mau terlibas oleh kemajuan zaman.
Tidak dipungkiri, sebagian besar lansia membutuhkan perjuangan tidak mudah untuk memasuki dunia masa kini. Ya, lansia adalah produk zaman lalu, zaman dulu, betul. Tapi lansia ini sedang hidup di masa kini, masa sekarang yang serba modern. Jadi lansia mau nggak mau harus masuk ke situasi masa kini. Karena kalau enggak nanti ketinggalan beneran. Ya, Ibu Bapak, menarik sekali. Memang dikatakan nggak gampang sih lansia zaman now ini berjuang. Tidak gampang lansia zaman now memasuki situasi masa kini. Tapi ada tipsnya. Saya akan membagikan tips dan triknya biar kita bisa menjadi lansia zaman now. Yang pertama apa? Yang pertama, bersedia belajar lagi. Sebagian lansia sering merasa tidak perlu belajar lagi. Mereka merasa sudah bisa segalanya, sudah banyak makan asam garam. Belajar bagi lansia membutuhkan kemauan dan semangat yang luar biasa. Membutuhkan kesediaan merendahkan diri, apalagi jika harus belajar dari orang yang lebih muda usia. Ya, Ibu Bapak. Tipsnya kalau mau jadi lansia zaman now, aku harus rendah hati, mau belajar lagi. Beberapa lansia mengatakan, semua pengalaman hidup sudah aku rasakan. Aku sudah ngerti asam garamnya dunia ini. Buat apa aku belajar lagi? Ya, apalagi kok suruh belajar dari anak muda. Anak muda itu tahu apa dia, gitu ya Bapak Ibu. Lansia kalau bersikap seperti ini pasti sulit untuk belajar. Dan kalau mau belajar, ternyata tips yang kedua menasehati kita begini. Ekstra sabar. Daya tangkap lansia sudah tak segesit saat masih muda. Butuh waktu yang tidak sebentar, tidak instan. Kadang berbuah kegagalan dan keputusasaan ketika belajar terasa melelahkan dibanding dengan hasil yang diperoleh. Proses belajar lagi bagi lansia memerlukan kesabaran lebih, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain yang membimbingnya belajar. Iya, Bapak Ibu, lansia belajar punya akun Facebook. Minta diajari anak, atau menantu, atau cucu. Ya, gimana sih pakai Facebook? Punya Instagram. Ya, gimana sih cara pakainya? Diajarin. Butuh ekstra sabar. Karena daya tangkap kita setelah lansia udah nggak kayak zaman dulu. Yang ngajari juga butuh lebih sabar. Tapi itu adalah proses supaya kita bisa menjadi bagian dari zaman now. Dan yang ketiga, apakah ini? Belajar berkelompok. Belajar berkelompok bagi lansia bisa saling memberi semangat dan energi ekstra ketimbang belajar secara individual. Carilah teman sebaya yang memiliki kemauan sama untuk mempelajari hal yang sama. Sudah saatnya para lansia tidak berhenti belajar agar tetap eksis di zaman now. Ya, aku diajari bisa chatting di WA. Ya, keren. Teman kita dalam kelompok ngajari, yuk download aplikasi WhatsApp. Cara nerima nanti bukanya begini, balesnya begini. Dulu yang muda-muda juga enggak tahu kok Ibu Bapak. Enggak apa-apa, semuanya belajar. Tapi kalau mau belajar dalam kelompok itu lebih menyenangkan. Dan buat saya, gereja adalah tempat percontohan bahwa lansia kita itu terus maju dan berkembang. Mana buktinya? Saya cerita di gereja manapun, lansianya GKI Marta Direja keren banget. Gereja jadi tempat percontohan. Mana lansianya Pak Stefanus yang keren? Ini dikasih suara ya Pak Firman ya di atas ya. Kita lihat. Oke.
Bapak, ketika saya ditanya, apa yang menyebabkan lansia GKI Marta Direja suka main musik kentongan? Bukan soal mainnya, tapi soal kumpul-kumpulnya ini loh Ibu Bapak. Waktu latihan kayak gini ini diarep-arep bangetin ya, ditunggu-tunggu kapan ya latihan lagi ya. Karena waktu latihan masing-masing bawa makanan, dimakan rame-rame. Waktu latihan saling cerita, nyong serepete hilang loh. Gara-gara latihan sambil gerak-gerak semua sakit sendi-sendinya hilang semua, jadi sehat. Menarik sekali, ini kan waktu latihan. Lah kalau waktu tampil di gereja betul-betul luar biasa. Mana contohnya? Lansia kita tampil di gereja, lihatlah. Ibu Bapak, saya ditanya grup kentongannya pernah kemana saja. Saya cerita, kalau saya tugas pelayanan keluar kota, grup kentongan ini ikut memuji Tuhan. Ke Jakarta pernah, ke Bandung pernah, ke Semarang pernah. Kemana lagi Ibu Bapak? Surabaya pernah. Ya, di Magelang pernah, ke Jogja pernah. Ya, pelayanan yang luar biasa ke berbagai tempat. Bahkan ketika saya diminta melayani kebaktian KKR, musiknya enggak pakai musik keyboard. Lagu-lagu KKR diiringi musik kentongan semua, luar biasa. Ibu Bapak, saudaraku, menarik. Lansia, siapa bilang hidupnya sia-sia? Enggak, lansia tetap dipakai Tuhan di zaman now. Amin Ibu Bapak. Jadi, ayo, kalaupun kita sudah merasa tua, lihat di cermin, pandanglah, aku dulu semangat melayani Tuhan. Kenapa kok sekarang aku banyak mundur? Cermin itu biar mengingatkan masa muda kita dulu.
Aktivitas kita dulu melayani Tuhan. Saya rindu lansia GKI Marta di Reja tetap jadi kesaksian dimanapun kita berada. Amin. Kalau kita katakan aku siap. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Tuhan, hidupku ini adalah kesempatan untuk melayani Engkau Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Angkat tangan kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Biarlah musik dengan lembut memainkan lagu ini. Ayo kita doa bersama. Tuhan, inilah kehidupan kami di masa tua kami. Kalau kami masih diberi badan sehat oleh Tuhan, kalau kami masih mendapat kesempatan oleh Tuhan, kami mau tetap terus mempersembahkan hidup dan pelayanan kami bagimu. Hamba-Mu menumpangkan tangan berkat untuk setiap warga usia lanjut yang ikut acara ini, baik di gedung gereja maupun yang ikut online. Semangati kami pada masa tua kami, bahwa hidup kami berharga, hidup kami siap jadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi lansia di zaman now, yang mengikuti perkembangan zaman. Kami mau terus belajar. Kami tidak akan malu untuk terus bertanya. Tuhan, perlengkapi masa tua kami dengan keterampilan-keterampilan baru. Tuhan, berkati masa tua anak-anak-Mu tetap teguh, beriman, percaya pada Tuhan. Diberkatilah masa tua setiap anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berjanji memberikan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
lagi, aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Silahkan duduk, Ibu Bapak. Ayo jadi lansia zaman now. Amin. Mari Mbak Dina akan melanjutkan. Puji Tuhan, Opa Oma merasa terberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan, bagaimana kita harus tetap semangat, ya. Jangan mau ketinggalan zaman ya Opa Oma ya. Oke, puji Tuhan, sekarang kita akan merayakan ulang tahun Opa Oma yang merayakan di bulan Juni ini. Siapa saja? Iya, ada Bapak Stefanus Suroto, Ibu Anghinglan, ada Bapak Yusuf Teguh Saputro, ada Bapak Oi Hoki, ada Ibu Magdalena Sri Rahayu, ada Ibu Endang Sri Wahyu Ariningsih. Ya, mungkin yang ada tertera di layar bisa maju ke depan. Tadi saya lihat ada Ibu Magdalena. Pak, oh Om Hoki ada, silahkan. Ya, ada lagi? Atau yang namanya belum tertera di situ? Ada yang berulang tahun? Oh ya, mari silahkan maju. Tante Hinglan, mari silahkan. Iya, selamat ulang tahun. Mari maju, maju saja. Oh ya, sebentar. Mari Bu Magdalena. Oma, mari Oma. Mari Oma, perlu digandeng Oma. Oh digandeng. Mari. Ada lagi? Ya, Oma, Opa Hoki, ada Oma Anghinglan, ada Oma Magdalena. Ya. Mari Oma, silakan. Ya. Ada lagi yang belum tertera di layar tapi berulang tahun bulan Juni ini? Enggak ada? Oke. Ya, mari kita akan menyanyi Umur Panjang di Tangan Kanannya. Ya. Saya tepuk tangan ya. Dan mendoakan Opa Oma yang berulang tahun. Ya, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, kita mau merayakan ulang tahun ketiga sahabat kita ya. Ada Om Hoki, Tante Hinglan, dan Bu Lena. Yuk kita doakan sama-sama ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kalau dalam bulan Juni ini kami boleh merayakan ulang tahun sahabat-sahabat kami. Saat ini hadir ketiga anakmu tercinta, Om Hoki, Tante Hinglan, dan juga Ibu Magdalena Sri Rahayu. Kami mendoakan
diberkati Tuhan dengan pertambahan usia yang baik, dikaruniai Tuhan kesehatan dan umur panjang, dijauhkan dari sakit penyakit, menjadi kesaksian yang indah bagi segenap keluarganya. Kami teringat juga mendoakan Bapak Stefanus Suroto, Bapak Yusuf Teguh Saputra, begitu juga dengan Ibu Endang Sri Wahyu Ariningsih atau Ibu Tiwan. Kami mendoakan sahabat-sahabat kami ini dalam usianya terus semakin dekat dengan Tuhan. Bersyukur untuk kebersamaan kami hari ini. Biarlah berkat-Mu mengalir dalam hari tua setiap anak-Mu satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, bersukacita melalui persekutuan Philadelphia, merayakan ulang tahun sahabat-sahabat tercinta. Haleluya. Amin. Nah, Ibu Bapak, kita mau tahu dulu, Om Hoki umur berapa, Om? Saya masih muda, Berapa, Om? baru 39, 93, Om. 84. 84 tahun, luar biasa ya. Om Hoki umurnya 84 tahun, masih sehat, masih sepedaan. Tepuk tangan dulu buat Om Hoki. Tante umur berapa Tante? 89. 89, luar biasa. Untuk Tante Anghinglan, sehat-sehat ya Tante? Ya. Kenapa Tante? Ya, Tante Hinglan kendalanya satu, yaitu pendengarannya kurang jelas ya. Kadang itu yang bikin nangis ya Tante ya. Enggak apa-apa, Tuhan sayang Tante ya. Nah, Lena tahun ini umur berapa ya? Istriku tercinta. Sudah setengah abad lebih, sudah 53. Ya. 53 tahun ya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk ulang tahun sahabat-sahabat kita. Boleh kembali ke tempat duduk, tepuk tangan buat sahabat-sahabat kita. Yuk. Oke. Selamat ya Om Oki. Yuk Tuhan berkati. Ya, yuk Om. Mari Mbak Dina. Oke. Oh sekarang sedang. Oh langsung aku lanjutkan. Ya. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, setelah kita merayakan ulang tahun, biasanya berlanjut dengan senam. Kali ini senamnya judulnya Senam Tien Mimi. Ada yang tahu lagu Tien Mimi? Ya, menarik sekali. Kita boleh ikut berdiri yuk sambil menata jarak tempat duduk. Yuk, kita mau ikuti senam Tien Mimi sebelum kita nanti menyelesaikan acara kita. Ya, oke, boleh bergeser tempat duduknya yang nyaman. Senamnya keren banget Ibu Bapak. Saya downloadkan dari YouTube. Ini senam.
2, 1, 3. Mari Mbak Dina bisa lanjutkan. Puji Tuhan, luar biasa. Ngos-ngosan ya Mbak Dina ya. Akibat tidak pernah olahraga seperti ini. Iya, puji Tuhan. Sehat, seger apa Oma? Amin. Ngap. Masih kuat berdiri lagi? Mari kita dengan bersuka cita kita katakan Tuhan Yesus baik. Selalu baik bagi kita. Amin. Ya, silahkan duduk kembali Bapak Oma. Kita akan menutup ibadah kita, persekutuan kita pada siang hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat pimpinan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam persekutuan Philadelphia pada pagi hingga siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Baik berkat melalui pujian, berkat melalui firman Tuhan, berkat melalui acara-acara yang ada Tuhan. Kami boleh disegarkan bukan hanya rohani kami tapi jasmani kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang kembali ke kediaman kami masing-masing. Tuntunlah dalam perjalanan kami pulang. Tibakan kami selamat sampai di rumah kami dengan tidak kurang suatu apa. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih Opa Oma. Selanjutnya pengumuman dan arisan, kami serahkan kepada Ibu Ning atau Ibu Wawa, ya pengumuman.
Ibu-ibu, arisan bulan ini adalah arisan yang terakhir. Jadi akan kita mulai pada bulan depan. Ya, kalau yang mau ikut bisa langsung daftar bulan depan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oh terakhir ya, terakhir yang dapat yang biasa pengurusnya. Ya, ya. Puji Tuhan, ada tambahan pengumuman? Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Saya mewakili dari Buning atau Bugito, ya. Karena Buning beliau itu tindak ke Jakarta untuk bertemu dengan cucu dan keluarga. Jadi saya diberi mandat ini. Hari ini kita berbahagia, kemudian setelah acara ini kita akan makan berkat pemberian Tuhan, makan bersama di sebelah sana, di sebelah timur. Ya. Kemudian hari ini kita juga berbahagia karena mendapat berkat dari Ibu Nardi berupa kue, nanti kami bagikan di depan situ. Kemudian satu lagi dari Ibu Venala berupa kue lapis gitu. Terima kasih Ibu Nardi dan Ibu Venala atas berkat, semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Sepertinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi, terima kasih juga buat berkat-berkatnya. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, seperti tadi yang Ibu Titi sampaikan, setelah acara ini dimohon segera ke ruang samping untuk kita bisa menikmati berkat jasmani. Puji Tuhan, terima kasih Opa Oma, sampai jumpa bulan depan, bulan Juli, Rabu ke-3, jam 10. Ya, terima kasih, Tuhan berkati.